Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anakku sekalian, rahimakumullah, puji syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia yang tercurah kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga walaupun di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, kita masih diberinya kesempatan ya untuk kembali melaksanakan aktivitas pembelajaran walaupun harus melalui daring ya. Mudah-mudahan dengan ungkapan rasa syukur ini Allah lebih banyak lagi melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Ya, antara lain mungkin dengan disegerakannya ya, akhir dari masa-masa pandemi seperti sekarang ini, sehingga kita semua pada akhirnya bisa kembali beraktivitas seperti biasanya ya. Kemudian masih dalam suasana pandemi seperti sekarang ini, saya mengingatkan ya kalian semua untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, di rumah, apalagi di tempat-tempat umum ya. Paling tidak ya selalu ya memakai masker ya. Itulah bentuk ya ikhtiar kita ya sebagai hamba Allah untuk bisa melewati cobaan Allah ya dalam bentuk pandemi seperti sekarang ini. Anak-anakku sekalian, rahimakumullah, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas satu materi yang insya Allah sangat pas ya, jika dikaitkan dengan sikap kita dalam menjalani atau menghadapi pandemi seperti sekarang ini. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang sikap optimis, ikhtiar, dan juga tawakal. Tapi dari perspektif atau dari sudut pandang ayat Al-Quran. Ya. Jadi kita akan membahas satu atau dua ayat Al-Quran yang berbicara tentang tiga sikap tadi, yaitu optimis, ikhtiar, dan juga tawakal. Kemudian kita akan mencoba memahami maknanya ya, kemudian kita akan coba membahas tentang kaitannya dengan situasi ya di sekitar kita ya. Dengan harapan kita kemudian pada akhirnya bisa kemudian ya mempraktekkan ya, menerapkan ya nilai-nilai yang kita dapat dari ayat-ayat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak sekalian, untuk membahas materi ini kita insya Allah akan ya memakai dua pertemuan ya. Jadi pertemuan pertama kita nanti akan khusus membahas tentang bacaan ya, ayat-ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan tiga sikap tadi, optimis, ikhtiar, dan juga tawakal ya. Kemudian pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang makna ya, maknanya ya, atau kandungan ayatnya. Artinya kita akan membahas lebih jauh lagi ya, kenapa ayat tersebut ya bisa dikaitkan dengan sifat optimis, ikhtiar, dan juga tawakal, sekaligus kemudian bagaimana kemudian kita bisa menerapkan ayat tersebut dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Baiklah, Pak Guru akan coba kasih contoh bacaan ya, beberapa ayat Al-Quran yang memang antara lain berbicara tentang optimisme, ikhtiar, dan juga tawakal. Kalian bisa membuka buku paket kalian di halaman 137 sampai 138, atau bisa langsung mencari di Al-Quran kalian. Yang pertama surah Az-Zumar ayat 53, kemudian surah An-Najm ayat 39 sampai
42 dan juga surah Ali Imran ayat 159. Sekali lagi silahkan simak baik-baik, kemudian nanti kalian bisa mempraktekkan sendiri di rumah ya. Lebih bagus lagi kalau kalian meminta orang tua atau mungkin kakak kalian untuk menyimak bacaan kalian, sehingga misalnya ada satu atau dua kesalahan, ada yang bisa langsung membenarkannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Demikian tadi contoh ya, bacaan dari beberapa ayat Al-Quran yang berbicara tentang optimis, ikhtiar dan juga tawakal. Silahkan setelah ini kalian berlatih ya bacaannya sendiri. Lebih bagus lagi kalau kalian minta orang tua atau kakak untuk menyimak ya, bacaan kalian, sehingga sekali lagi kalau ada satu dua kesalahan, ada yang langsung bisa mengoreksi atau membenarkan. Dan ingat bahwa tiap huruf dari ayat-ayat yang kalian baca itu di mata Allah bernilai ibadah ya, sehingga nggak ada alasan bagi kalian untuk bermalas-malas dalam berlatih yang membaca ayat Al-Quran ya. Siapa tahu melalui perantaraan itu ya, melalui perantaraan latihan kalian membaca itu, Allah menurunkan hidayahnya, Allah menurunkan ilmunya kepada kalian, sehingga lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang kalian bisa kuasai ya. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin untuk pertemuan kita kali ini saya akhiri sampai di sini. Dan untuk tugas kalian, silahkan menyalin ya, menulis ya di dalam buku pekerjaan kalian teks Arab dari dalil-dalil yang hari ini kita bahas ya, kemudian lengkapi dengan terjemahnya ya. Dari situ insya Allah kalian sedikit demi sedikit mulai bisa memahami ya makna di balik atau kandungan ayat-ayat yang hari ini kita bahas. Dan insya Allah minggu depan kita akan bahas lebih jauh lagi, lebih dalam lagi makna ya di balik ayat-ayat yang hari ini kita bahas ya, yang insya Allah memang sangat tepat, sangat pas dengan kondisi yang sekarang ini sedang kita alami ya. Masa-masa pandemi seperti ini memang yang paling pas ya, sikap yang paling pas ya kita tunjukkan itu memang optimis, kemudian ikhtiar, dan juga tidak lupa bertawakal kepada Allah ya. Itu semua insya Allah akan kita bahas lebih jauh lagi pada pertemuan kita selanjutnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.